Kita mulai jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina fa innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma. Qala Allah jalla wa ala di kitabil karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi asy-syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihil masir. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu serta rekan-rekanku yang kami sayangi dan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita begitu banyak karunia dan jutaan anugerah nikmatnya. Dan kita tidak bisa menghitung apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang bisa kita lakukan adalah bersyukur, ya, dan wujud syukur yang tampak yaitu dengan kita menerapkan atas segala syariat-syariat yang telah Allah tetapkan, ya, menjalankan apa yang telah Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang telah Allah larang. Itu adalah bentuk wujud syukur kita. Semoga dengan apa yang kita hadirkan di sini dari hati kita, waktu luang kita, ya, fokus untuk bertolak ilmi kita ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memperjuangkan Islam itu tidak main-main. Rasulullah memulai satu peradaban yang dulunya adalah peradaban yang sangat terbelakang, kemudian merubah peradaban tersebut menjadi peradaban yang luar biasa. Ya, peradaban yang dulu jahiliyah, semua kemungkaran, semua kemaksiatan dilaksanakan, dirubah oleh Rasulullah, ya, dengan tahapan-tahapan tentunya, ya, itu menjadi generasi emas. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik masa, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Khairul qarni, khairul qurun, qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Semoga juga tersampaikan kepada para anak dan istrinya, para ahlul baitnya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang selalu istiqomah di jalan Islam ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang kami hormati dan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami memohon maaf, ini bukan waktunya saya berbicara di depan panjenengan, ya, tetapi ini artinya adalah amanah dari Ustaz Zainuddin, ya. Beliau mengabari saya menjelang maghrib, Pak. Jadi saya tadi sebelum maghrib itu masih mengadakan kuliah di Seragen sana, ya, yang itu terhubung ke Universitas Muhammadiyah Klaten, ya. 5 menit sebelum azan saya dihubungi gitu, disuruh mengisi. Saya bilang mati, waktunya nggak nyanda, saya bilang, ya, nggak apa-apa, nggak ada yang lain, tak suruh, nggak ada yang bisa, antum aja maju ke sana begitu. Ya, akhirnya saya dari Seragen itu ngebut, Pak, ya,
ngebut, kemudian dapat maghribnya di sekitaran bandara tadi lewat jalur Kalioso, kemudian Kalioso 12, Nugosari ke sini Manu. Ya, semoga tidak mengubah esensi niat kita untuk tetap memperdalam dan mempelajari ilmu bersama. Ikhwan fillah, ya rahimani wa rahimakumullah, kami ingin menyampaikan kepada panjenengan semuanya dan kita sama-sama belajar tentang ayat-ayat Allah ya. Di sini kita nanti akan mempelajari surat Quraisy. Ya, surat Quraisy. Ya, insyaallah pada hafal ya. Ya. Ibu-ibu hafal ya, Bu? Surat Quraisy, Bu. Hafal boten, Bu? Dihafal ya. Jadi maaf ya, tampilannya seperti ini, saya belum mandi, belum sempat pakai peci, dari sana langsung ke sini, maaf ya. Maaf sekali. Oke, kita baca surat Quraisy dimulai dengan ta'awud, kemudian masuk ke basmalah, baru langsung masuk ke surat ini. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Allahumma arhamna bil Quran ya, jazakumullahu khairan katsiran. Semoga apa yang kita baca itu mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surat Quraisy, surat pendek. Ya, biasanya juz-juz 30 itu adalah surat-surat pendek dan kebanyakan surat yang di juz 30 itu diturunkan di Makkiyah ya, di kota Mekah. Kita tuliskan.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Surat Quraisy. Ya, kenapa disebut surat Quraisy, Pak? Kenapa disebut surat Quraisy? Kok tidak disebut surat Al-Quraisy? Ada yang tahu? Pripun, Mbak? Oh, yang alif lam juga bahasa Arab. Ya. Surat Quraisy ya, itu adalah penyematan nama, penyematan kepada golongan. Ya, golongan kepada sebuah kaum yang pada saat itu berada di Arab Saudi, yaitu kaum Quraisy. Ya, biasanya surat yang itu langsung menyebut nama itu tidak menggunakan alif lam atau tidak menggunakan ma'rifah. Menggunakannya nakirah seperti surat Ibrahim kan langsung nama, surat Hud, surat Yunus ya. Tapi kalau sebutannya itu nanti apa? Tidak menyebut langsung nama, tidak menyebut langsung merek, itu menggunakan ma'rifah. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran ya. Sampai seperti itu. Maka nanti membedakan kalau Quraisy itu tidak menggunakan alif lam karena dia langsung menyebut nama atau menyebut sebuah golongan. Ya. Surat Quraisy ya ini diturunkan berdampingan dengan surat Al-Fil. Ya. Yang mana pada saat itu Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan tentang kebiasaan. Ilaf itu adalah ta'awud, Pak. Ta'awud. Ya, ilaf itu adalah kebiasaan. Ya, apa kebiasaan orang-orang Quraisy pada saat itu? Ya, di ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Bahwasanya orang-orang Quraisy ini sudah menjadi sebuah apa ya? Sebuah kebiasaan, sebuah kelaziman. Kalau orang Quraisy sudah mulai agak dewasa, 17 ke atas, itu nanti akan melakukan kebiasaan ini, yaitu melakukan rihlah. Apa makna rihlah? Melakukan perjalanan. Ya. Sama kalau yang di daerah Indonesia ini ada satu daerah, yaitu di daerah Padang. Ya, di Sumatera Barat itu, Pak, ya orang-orang yang sudah naik di angkatan, maksudnya sudah di usia 17 ke atas, mereka akan ngerantau. Ya, ngerantau untuk apa? Ya untuk mengadu nasib. Ya, mengadu nasib, menepi karir, ya, menjalankan sebuah jenjang kehidupan yang itu nanti membuat dia lebih baik lagi ke depannya. Nah, kalau orang-orang Quraisy, ya, ini melakukan perjalanannya itu di waktu apa? Ya, perjalanan kebiasaan mereka adalah melakukan perjalanan pada waktu syita dan pada waktu shaib. Ya, syita itu adalah musim dingin. Ini musim dingin, ya. Yang ini musim panas. Ya. Karena kita di Indonesia, kita hanya mendapatkan 2 musim karena kita negaranya negara tropis ya. Kita masuk di daerah pas pertengahan di Khatulistiwa, maka cuma mendapatkan 2 musim saja. Musim panas dan musim hujan, musim kemarau dan musim hujan. Tapi kalau di daerah yang tidak tropis atau di daerah subtropis, mereka akan mendapatkan 4 musim. Ya, musim dingin, setelah itu musim gugur, baru musim semi, baru masuk ke musim panas. Nanti berputar lagi ke musim dingin, setelah itu ke musim gugur, habis ke musim gugur ke musim semi, masuk musim panas, muter lagi begitu. Ya. Tanda-tandanya adalah ini, mengapa mereka melakukan perjalanan kebiasaan pada waktu musim dingin dan pada waktu musim panas? Karena untuk melakukan sebuah kebiasaannya orang-orang Quraisy pada saat itu. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak-bapak, Ibu-ibu serta rekan-rekan yang kami hormati dan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dengan kebiasaan ini Allah mengangkat apa? Mengangkat kemuliaan orang Quraisy. Padahal cuma melakukan perjalanan saja. Bentuk perjalanannya itu adalah sebagai bentuk mereka untuk berniaga, satu. Kemudian yang kedua nanti untuk menukar ideologi. Ya, menukar ideologi kemana mereka berangkat, ya, kemana mereka pergi. Mereka ketika di Quraisy itu berada di Arab itu membawa ideologi apa yang disampaikan di tempat mereka singgah. Ya, sama seperti kita kalau berdakwah, misal kita berada di sini, nanti ketika di Solo kita tinggal di Solo beberapa waktu, kita sampaikan, kita warnai masyarakat dengan warna-warna yang baik, dengan energi-energi yang positif, seperti itu. Ya, sehingga dengan itu, dengan sematan itu Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat orang-orang Quraisy. Ya, kemana mereka perjalanan? Ya, ila bihim, kebiasaan mereka melakukan perjalanan musim dingin. Ketika masuk musim dingin, mereka akan berangkat atau pergi ke tempat yang lebih panas. Ya. Jadi kalau pas musim dingin berangkatnya ke tempat atau ke daerah yang panas. Ya. Agar apa? Agar tidak terlalu kedinginan. Kebalikannya, kalau nanti sudah masuk musim panas, mereka akan berangkat ke negara-negara atau ke daerah-daerah yang lebih dingin. Ya. Untuk apa? Ya, biar nggak terlalu sumuk, seperti itu. Gampangnya begitulah. Ya. Ketika sudah masuk musim dingin, orang-orang Quraisy itu melakukan perjalanan ke daerah panas. Ke daerah mana, Pak? Yaman, masuk. Ya, ilal Yaman. Ya. Karena memang Yaman terkenal dengan ya daerahnya yang panas. Berarti nanti ya sekitar-sekitaran sama, di sekitaran Yaman ada Yaman, kemudian ada Sudan, kemudian ada Ethiopia, ya di situ nanti ada Mauritania, di sekitar-sekitar situ. Ada Makalele dan lain sebagainya. Memang daerah ini terkenal panas. Ya. Kalau yang pernah kita baca itu di sebuah artikel, panasnya di Yaman itu bisa mencapai 40 derajat sampai 49 derajat. Ya, panas. Jadi kalau pergi gitu pada waktu siang hari, nanti di sana dianjurkan pakai penutup kepala atau paling tidak pakai sorban. Ya, sorban itu kain putih nanti untuk menutupi panas. Ya. Kalau di sebuah daerah di Meksiko, Pak, ya di Meksiko itu panasnya sana itu bisa mencapai titik 57 derajat Celcius. 57 derajat Celcius. Dimana kalau kita pergi keluar, ya, pergi keluar pada waktu siang itu, pada waktu panas-panasnya, menggunakan sepatu karet, sepatu yang terbuat dari kulit, kemudian itu menginjak aspalnya, ya, maka tapaknya sepatu itu lengket di aspalnya itu. Ya. Ada juga yang melakukan eksperimen, dia mendatangi batu yang panas di Meksiko itu, ya, batu, kemudian dia pecahkan telur di situ, batu dipecahkan telurnya sampai di atas batu langsung matang, ya, panasnya di situ. Kita tidak goreng dulu, ya, digoreng dulu di dapur. Ya, itu kalau panas mereka ke sana, kalau dingin mereka ke daerah-daerah yang panas. Kebalikannya, ya, ketika nanti sudah masuk waktu musim panas, mereka akan pergi ke daerah dingin. Gimana itu? Di Syam. Ya, Syam. Syam itu dulu sebuah daerah, sekarang terbagi menjadi beberapa bagian. Ya, ada di sini hitungannya Suriah. Ya. Suriah, kemudian di sini ada Palestina. Ya. Di sini ada Yordania. Di sini ada Turki. Ya, di sini ada Irak. Kemudian di sini ada
Iran. Fokusnya di Syam. Di Syam kan terbagi menjadi beberapa tempat. Ya, ketika sudah masuk musim panas, orang-orang Quraisy itu melakukan perjalanan ke tempat yang lebih dingin. Fokusnya di Syam. Di Syam tadi ada beberapa bagian, ada Suriah, ada Palestina, ada Yordania, Iran, Turki, Iran, ada Lebanon juga. Ya, Lebanon. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu serta rekan-rekan yang kami hormati dan yang semoga disayangi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan perjalanan contoh yang telah diberikan kepada orang-orang dan kaum Quraisy ini kepada kita, itu menunjukkan kepada kita salah satunya bahwasanya memang ya, kalau kita mau hidup dalam keadaan mulia, maka bergeraklah seperti itu ya. Ya, kalau bahasa Jawanya kan, kalau nggak gerak nggak makan kan begitu. Raubah ramamah. Ya, di dalam Al-Quran juga ditambah dengan fafiru ilallah, itu bentuk adalah supaya kita bergerak mendekat kepada Allah. Ya, mendekat kepada dunia saja untuk berdagang, untuk bertransaksi, untuk berniaga itu butuh untuk bergerak, apalagi untuk kepada mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka ditambah di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ketiga, ini adalah bentuk penekanan fal ya'budu rabb hadzal bait. Setelah Allah memberikan kemuliaan kepada orang-orang Quraisy, ya, diberikan kenikmatan oleh mereka, ditinggikan derajatnya, dinaikkan kemuliaannya, apa yang harus diberikan, apa yang harus dilaksanakan, ya, yaitu harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Al-bait bermakna al-Ka'bah, ya, al-Baitul Haram fi Makkah al-Mukarramah. Maka kita harus beribadah kepada Allah, pemilik rumah ini. Rumah ini rumah apa? Pemilik Ka'bah. Siapa pemilik Ka'bah? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disampaikan di situ, ya. Kalau ingin mendapatkan kemuliaan yang tinggi, kemudian mendapatkan derajat yang tinggi, kemudian dihormati di sisi manusia dan juga dinilai oleh malaikat, bahkan nanti mendapatkan kemuliaan di sisi Allah juga, maka hal yang tentu ini, ya, kita harus beribadah kepada Allah, ya. Setinggi apapun pangkat kita, ya, setinggi apapun bentuk strata sosial kita, ya, jabatan apapun yang kita miliki, kalau kita tidak dekat dengan Allah, apa aja? Maka ini menjadi penekanan fal ya'budu rabb hadzal bait. Ya, sedokter kamu, menjadi insinyur pun kamu, menjadi direktur pun kamu harus menjadi ini, gitu, menjadi hamba penyandang bahwasanya saya ini adalah seorang muslim. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Ya. Dan nanti bentuk ketawaduan kita, bentuk kerendahan hati kita, itu kita berangkat ke Makkah al-Mukarramah langsung kalau kita nanti memiliki waktu, memiliki biaya, memiliki finansial untuk bisa ke sana. Ya, karena memang rukun Islam yang kelima itu membutuhkan finansial yang agak besar. Ya, kalau kita belum bisa langsung mendekat kepada bait, ya, kepada Baitul Haram, kepada Ka'bah, untuk sementara kita sholatnya menghadap kiblat. Ya, nanti kalau kita sudah punya biaya, ya, sudah dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat haji, paling tidak berangkat umrah ke sana, kita akan bisa langsung melihat bentuk Ka'bah. Dan ketika sudah berada di Ka'bah, sudah berada di Makkah al-Mukarramah, sudah berada di lingkup yang berada di Makkah itu, ya, di lingkup Baitullah Haram, tidak ada sisi-sisi duniawi yang kita pandang. Dan sangat sedikit orang-orang yang menilai duniawi di situ. Karena semuanya sudah nilainya adalah nilai akhirat. Sholat di sana sebanding dengan berapa kali sholat di sini, kan begitu. Ya, ibadah di sana, tempat-tempat yang mustajab di sana, air yang begitu berkhasiat ada di sana.
tempat-tempat yang mulia ada di sana. Tempat-tempat bersejarah itu juga ada di sana. Itu menunjukkan kepada kita nanti kalau kita sudah berangkat di sana, sungguh nilai dunia itu begitu kecil. Kalian betul bahadzal bait. Nanti kemudian kita tawasin di yang nomor 4, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya. Orang-orang Quraisy, dan ini juga menjadi kita, ya, itu nanti akan mendapatkan dua kenikmatan. Yang pertama adalah kenikmatan rasa kenyang. Ya. Kemudian yang kedua rasa aman. Bapak-bapak, ibu-ibu serta rekan-rekan yang kami hormati dan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua kenikmatan ini kalau sudah kita dapatkan, sudah kita nggak akan mikir apa-apa lagi. Ya. Kita di rumah, ya, sudah ada nasi, sudah ada lauk, kemudian sudah ada sayur, begitu kita makan, kemudian lambung kita terisi, sudah kita nyaman. Ya. Kemudian yang kedua, wa amanahum min khauf, kita tidak ada rasa takut, ya. Kalau ada rumah begitu ya, ada rumah, kita nggak begitu khawatir nanti kalau hujan, nanti kehujanan, kalau panas nanti kepanasan, karena sudah nyaman, sudah ada rumah, sudah ada apa, kita aman aja, ya. Begitu juga untuk melunakkan hati seseorang, Bapak Ibu semuanya, ya. Orang, Bapak Ibu, ini ilmu psikologi, ya. Kalau kita sering ajak makan, sering kita traktir gitu ya. Kemudian bahasanya sering kita jajakan, nanti dia dekat ke kita. Ya. Berbeda kalau nggak pernah kita ajak makan, nggak pernah diajak ngobrol, ya malah dimusuhi terus, ya akhirnya jadi masalah, jadi musuh, begitu. Ya. Allah memberikan dua kenikmatan ini terutama kepada orang-orang Quraisy dan juga ini berlaku kepada kita, ya. Memberikan rasa kenyang ketika mereka lapar. At'amahum min ju' itu kan memberikan makan ketika kelaparan. Wa amanahum min khauf, memberikan rasa aman ketika dalam bentuk ketakutan. Orang yang sudah kenyang, orang yang sudah aman, dia akan damai. Udah nggak mikir apa-apa lagi, ya. Tapi bayangkan kalau dia belum makan, hari ini belum makan misalnya. Seberapa kalutnya dia, seberapa pikiran dia pengen bisa untuk pengen untuk mengisi perutnya, ya. Dan na'udzubillah kalau sampai nanti malam kalau saya nggak dapat makanan, belum terisi perut saya akan mengambil tindakan seperti ini. Itu kan sudah nanti bentuknya ke merusak keamanan, bahkan bisa sampai ke bentuk kriminalitas, gitu ya. Dengan rasa lapar itu bisa jadi sebuah kejahatan, bisa jadi sebuah keburukan. Ya. Tapi berbeda ketika sudah masuk rasa amannya sudah dapat, kemudian juga rasa kenyangnya sudah dapat, ya dia sih kan damai-damai saja. Tidak mikirkan tidak mikirkan masalah ini lagi udah. Karena dua kenikmatan ini sudah dia dapat. Nikmat rasa aman dan nikmat rasa kenyang. Ikhwan fillah, ya bapak-bapak, ibu-ibu serta jemaah yang kami hormati dan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya surat Quraisy ini bukan hanya berlaku kepada kaum Quraisy saja, walaupun tercatat di situ adalah bentuknya kaum Quraisy. Allah menambah surat Quraisy ini sebagai bentuk bahwasanya kita memang ada hal yang harus kita ambil hikmahnya. Ada hal yang harus kita ambil pelajaran dari kaum ini. Ya, kenapa kaum ini diberikan keamanan? Kenapa kaum ini diberikan rasa nyaman? Kenapa kaum ini tidak diberikan kelaparan? Ya. Berbeda kalau orang-orang yang tidak berpikir seperti itu. Ya, kenikmatan yang dia dapat cuma kenikmatan
Ini bukan dari Allah, ini bukan dari siapa-siapa, ini dari hasil saya sendiri. Saya bekerja, saya punya uang, itu dari hasil keringat saya. Ya, tidak ada campur tangan Allah dari apa yang direzekikan kepada salat. Itu salah. Dan itu tidak benar, pemikiran-pemikiran seperti itu. Ya. Pemikirannya memang kita berikhtiar, bergerak betul. Ya. Tapi penentu rezeki, yang memberikan rezeki, ya, yang menurunkan rezeki kepada kita, walaupun mungkin dari wasilah orang lain, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, ya, tuntutannya kita adalah untuk beribadah, karena memang kehidupan di dunia ini, ya, itu tidak lepas dari ibadah. Segala hal yang kita lakukan itu adalah bentuk ibadah. Hatta senyum yang kita aturkan kepada saudara seiman kita, kepada orang yang kita temui, itu beribadah. Ya. Khonfidin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kemudian yang terakhir, ya, mari kita coba mengaplikasikan dua kenikmatan ini dan coba kita tularkan kepada orang lain. Kita sampaikan kepada orang lain. Kalau seandainya kita memiliki nikmat yang lebih, ya, bisa kita berikan makanan kepada tetangga sekitar kita. Ya, kalau mau bentuknya sebagai Jumat barokah atau mau bentuknya sebagai apa ya namanya, ya, memberikan donasi untuk Ahad pagi, misalnya kajian apa, ya, itu bisa kalau kita untuk menambah kenikmatan itu. Dan kita coba juga yang nomor kedua ini. Ya. Banyak, ya, orang-orang yang di luar sana, ya, para penyandang-penyandang tunawisma yang belum mendapatkan rasa aman, ya, takut untuk melakukan. Kalau saya melakukan ini nanti itu masih takut. Memberikan rasa aman kepada mereka, kepada orang-orang yang tidak mempunyai, ya, itu adalah bentuk beban moral sebenarnya kepada kita, karena kita mampu. Ya, dan kita diwajibkan untuk menolong saudara sesama kita, bahkan saudara seiman kita. Apalagi nanti sudah menyangkut masalah ideologi, bagaimana kita harus membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka sudah terkena keduanya. Mereka tidak mendapatkan rasa aman, ya, mereka kelaparan, ya, rumah-rumah mereka dihancurkan, orang tua mereka dibunuh, ya. Kalau suami mereka dibunuh, kalau istri mereka diperkosa. Tidak ada rasa kemanusiaan di sana. Ya. Nanti akan lebar jauh kalau kita membahas tentang Palestina. Intinya di dua ini, ya, bagaimana kita mengaplikasikannya dulu kepada orang-orang sekitar kita. Ya. Kalau orang yang berada di sekitar kita, tetangga kita, kerabat kita, ya, sanak saudara kita berikan dua rasa nikmat ini, itu masya Allah sekalian. Sering kita ajak jajan, sering kita berikan rasa nyaman kepada mereka, memberikan bentuk. Kalau misal mereka ada masalah, ya, kita menjadi tempat curhat mereka. Walaupun tidak memberikan solusi, paling tidak mereka plong sudah berbicara kepada kita. Ya. Kalau perempuan biasanya, ya, nggak perlu memberikan solusi dari masalah, yang penting didengarkan saja apa yang mereka ucapkan, ya, itu mereka sudah. Itu kalau kita biasa psikologi. Karena memang kalau manusia, kalau yang perempuan ingin didengarkan, kalau kita laki-laki ingin dimengerti. Begitu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Satu, ya. Oke, kita cukupkan karena memang waktunya sudah masuk Isya. Kita akhiri pengajian kita dari maghrib menjelang Isya ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas segala khilaf, atas segala kesalahan kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Ya, billahi taufiq wal hidayah wal akhir naqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.